Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Berita Jawa Timur. Seorang kakek di Banyuwangi harus berurusan dengan polisi karena nekat membacok tetangganya hingga korban menderita luka parah. Kejadian dipicu karena pelaku dendam pada korban yang pernah memarahi cucunya. Juhartono berusia 62 tahun, pelaku penganiayaan diringkus oleh aparat Polsek Tegal Sari, Banyuwangi. Pelaku harus berurusan dengan polisi karena tega membacok tetangganya sendiri, Adrai berusia 60 tahun, hingga korban menderita luka parah di bagian tangan dan jarinya. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Penganiayaan tersebut bermotif dendam. Pelaku emosi karena cucunya dimarahi korban gara-gara suatu persoalan. Apalagi secara tidak sengaja, motor korban bersenggolan dengan motor pelaku di jalan. Emosi Juhartono semakin memuncak dan akhirnya menganiaya Adrai. Pelaku akhirnya dibekuk polisi setelah sempat 5 hari buron. Motifnya berawal dari ketersinggungan dari terlapor. Berawal pada bulan Ramadan kemarin, cucunya sempat ditegur oleh pelapor. Akhirnya dari terlapor merasa tersinggung. Dengan adanya kejadian itu sampai membekas di hati. Pada saat jalan terjadi keserempetan sepeda motornya. Dengan itu untuk melampiaskan sakit hatinya, dari terlapor melakukan penganiayaan terhadap pelapor. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 tentang penganiayaan, ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya pendakian di 3 puncak gunung di kawasan Pegunungan Argopuro Bondowoso ditutup pasca tewasnya seorang pendaki, hingga jenazah pekerja migran Indonesia asal Banyuwangi yang tewas di Kamboja dipulangkan ke rumah duka. Selengkapnya dalam Jawa Timur sepekan. Setelah menewaskan seorang pendaki akibat terjatuh ke dalam jurang, jalur pendakian sekitar puncak Gunung Saeng, Bondowoso akhirnya resmi ditutup. Perhutani KPH Bondowoso juga mengeluarkan larangan mendaki ke 2 puncak lain di sekitar Gunung Saeng, yakni Piramid dan Gulgulan, karena 2 pendaki juga pernah tewas di puncak tersebut. Selain jalur yang sangat sempit diapit jurang di kanan kirinya, secara topografi, 3 gunung itu memiliki puncak yang sangat curam, dengan sudut kemiringan hingga 90 derajat. Larangan resmi berlaku sejak Rabu 7 Mei 2025, setelah digelar rapat antara perhutani dengan perangkat desa dan kecamatan serta warga sekitar. Kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi di Desa Barat, Pulau Mandangin, bermula saat seorang pria berinisial MRT kena tendang anaknya yang berusia 5 tahun saat sedang tidur. Karena kaget, MRT memukul anaknya. Insiden itu memicu cekcok mulut antara pelaku dan istrinya hingga berujung penyiraman teh panas ke tubuh sang istri. Korban mengalami luka melepuh di tubuh dan dadanya hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Aparat Polres Sampang yang mendapat laporan bergerak cepat meringkus pelaku. Meski harus naik perahu selama 2 jam menyeberangi laut menuju rumah pelaku di Pulau Mandangin. Setelah sebulan lebih meninggal dunia, jenazah pekerja migran Indonesia asal Sukowidi, Banyuwangi akhirnya dipulangkan dari Kamboja ke tanah air. Isak tangis keluarga tak terbendung saat peti jenazah Izal Sampurna tiba di rumah duka. Informasi yang diperoleh KBRI dari Kepolisian Kamboja, Rizal Sampurna meninggal karena serangan jantung. Meski diketahui bekerja secara ilegal di Kamboja, pemerintah tetap berupaya memulangkan jenazah korban ke tanah air. Biaya pemulangan jenazah ditanggung perusahaan tempatnya bekerja.
Jeep yang mengangkut wisatawan lokal dan turis asing terperosok ke jurang sedalam 5 meter di kawasan wisata Bromo. Kendaraan wisata tersebut mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan menuju Gunung Bromo dan menyebabkan 9 orang terluka. Dari 9 korban, 3 mengalami luka berat dan harus dioperasi. Sementara 6 lainnya menderita luka ringan dan diperbolehkan pulang. Menurut polisi, kecelakaan terjadi diduga akibat sopir Jeep kurang waspada saat mengantarkan wisatawan. Dua pelaku pembunuhan sadis diringkus polisi di rumahnya di Jember saat baru saja pulang usai 12 tahun buron karena kabur ke Malaysia. Kedua pelaku adalah Samsul Arifin serta Syaiful Bahri, warga desa Gelang, Kecamatan Sumber Baru, Jember. Keduanya diringkus polisi karena terlibat kasus pembunuhan sadis terhadap Mat Ali, warga desa Gelang, Kecamatan Sumber Baru, Jember, pada Februari 2013 silam. Usai membunuh korban, kedua pelaku kabur ke Malaysia. Samsul dan Saiful sendiri nekat pulang kampung lantaran ada kepentingan keluarga, yakni urusan jual beli tanah. Sejumlah orang tua dan siswa menangis haru dalam prosesi penjemputan siswa yang diwisuda di SMA Negeri Sidoarjo. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.